Halo semua, gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya, Yoliaknis Transferwijaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penggunaan standar dan klasifikasi statistik. Udah siap semua ya? Let's go, gengs! Outline kita dalam pembahasan ini ada dua ya guys. Yang pertama, pengenalan standar statistik. Kemudian yang kedua, pengenalan klasifikasi pada statistik. Menarik bukan? Lanjut ya. Kita mulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu standar statistik internasional. Udah pada tahu belum ya? Nih, standar statistik internasional berfungsi untuk mengharmonisasikan produksi official statistik loh. Emang bisa ya? Kan cuma standar. Mau tahu gengs? Ayo kita simak pembahasan selanjutnya. Slide ini kita akan membahas mengapa standar itu penting dan sangat diperlukan. Saya coba berikan ilustrasinya ya gengs. Misalkan ada dua negara nih, katakanlah negara A dan negara B. Keduanya ingin mengukur tingkat penganggurannya nih, tentunya di masing-masing negaranya ya. Kira-kira gimana caranya gengs? Negara A ya, mendefinisikan pengukuran tingkat penganggurannya dilihat dari jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan sebagai persentase dari total populasinya ya. Dari total populasinya nih negara A nih. Sedangkan negara B mendefinisikan pengukuran tingkat penganggurannya dilihat dari jumlah orang dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan sebagai persentase dari total angkatan kerja. Kalau negara A populasi ya, kalau negara B sebagai persentase dari total angkatan kerja. Nah, angkatan kerja hanya terdiri dari mereka yang sedang bekerja maupun secara aktif mencari pekerjaan. Lanjut ya. Kemudian hasilnya nih gengs, negara A mencatat bahwa tingkat penganggurannya berdasarkan definisinya ya adalah sebesar 44%. Sedangkan untuk negara B nih mencatat bahwa tingkat penganggurannya menurut definisinya tentunya ya adalah sebesar 9%. Selisihnya jauh ya. By this issue ya, the questionnya adalah apakah lebih sulit mencari pekerjaan di negara A atau negara B? Tentunya kita nggak mengatakan itu ya, we don't say that. Negara A menghitung banyak orang yang menganggur, sedangkan negara B tidak ya. Karena konsep dan definisi yang digunakan berbeda, sehingga tidak, atau kalau dibandingkan itu enggak apple by apple. Lalu apakah anak-anak di bawah usia kerja, mahasiswa, pensiunan, dan orang tua yang tinggal di rumah nih ya, termasuk dalam kategori menganggur? Enggak ya, kita lanjutkan nih. Olehnya, menyangkut hal perbandingan internasional ini ya, khususnya konsep dan definisi mengenai tingkat pengangguran, ini sangat diperlukan nih geng, suatu standar ya yang berlaku ya, yang memandatkan, yang mengatur, yang berlaku secara internasional ya tentunya ya, dalam penggunaan konsep definisi pada hal ini ya, pada ilustrasi tadi ya, sehingga bisa kita bandingkan nih, bisa kita compare antara satu negara A dengan negara lainnya ya. Nah, dalam hal ini ya, definisi tingkat pengangguran dari negara B ya, yang berdasarkan dari total angkatan kerjanya itu ya, ini merupakan definisi yang standar sekarang ini ya, yang digunakan
dalam perbandingan internasional untuk menghitung ya tingkat pengangguran. Dari ilustrasi ini ya gengs, kita dapat menyimpulkan nih bahwasanya standar internasional ini sangat bermanfaat dan truly important ya for perbandingan statistik antar negara. Kita harus nih membandingkan sesuatu kan, apple to apple ya. Nggak bisa kita apple to jeruk gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian, apakah standar internasional diperlukan untuk perbandingan antar negara saja? Artinya tidak ya. Ilustrasi sebelumnya merupakan salah satu alasan dari penggunaan standar. Lalu, cuman itu ya? Nah, tentunya enggak ya guys. Standar internasional juga merupakan suatu langkah nih. Langkah sharing best practice dalam menghasilkan official statistik. Dihimpun dari beberapa best practice ya. Nah, yang terbaik yang mana nih? Best practice ya, berdasarkan pengalaman suatu negara atau beberapa negara, atau dikenal kita sebagai standar nasionalnya ya di suatu negara tertentu ya. Kemudian diadopsi dan dilakukan suatu penyesuaian ya, pembahasan, diskusi yang mendalam terkait dengan best practice tersebut, yang nantinya pada akhirnya untuk menentukan suatu standar yang dapat diimplementasikan secara general pada negara lainnya. Menarik bukan? Oke, hubungan antara standar nasional dan standar internasional ini akan kita bahas ya dalam bagian ini juga loh. Oke, so tetap ikuti terus pembahasannya ya. Lanjut to the next slide ya gengs. Oke, masuk dalam slide ini ya. Kita akan mengenal mengenai definisi dari International Statistical Standard menurut DOCD ya. Istilah standar statistik internasional tentunya mengacu pada pedoman dan rekomendasi statistik internasional yang komprehensif yang telah dikembangkan oleh organisasi internasional yang bekerjasama dan berkolaborasi dengan organisasi atau badan-badan statistik nasional. Ini diambil dari DOCD Glossary of Statistical Terms-nya. Kemudian, for take home message gang. Standar ada untuk semua fase produksi statistik ya. Kalian pasti masih ingat mengenai BPM ya. Dan untuk hampir semua subjek atau tema penyelenggaraan statistik ini memiliki standar. Nah, standar dapat berupa handbooks, manual rekomendasi ya, klasifikasi, pedoman lainnya yang disepakati secara internasional. Existing International Standard. Slide ini menegaskan apa yang sudah disinggung sebenarnya pada pembahasan sebelumnya. Kalian pasti masih ingat nih UNSD kan ya, the United Nations Statistical Division, atau dalam sistem statistik global merupakan vokal poinnya ya. Oke, UNSD ini teman-teman sekalian juga memiliki daftar statistik internasional yang berlaku ya. Dapat dilihat berdasarkan tipe, area subject matter, atau maintenance organisasinya. UNSD membagi standar ke dalam 3 tipe ya gengs. Yang pertama klasifikasi, yang kedua konsep dan definisi, dan yang ketiga adalah metodologi dan prosedur. Oh, jadi klasifikasi ini termasuk bagian dari standar ya. Oke, kita jadi tahu ya gengs. Berikut di hadapan kita adalah beberapa contoh standar yang ada, meliputi SNA 2008 atau Sistem Neraca Nasional 2008, The International Standard Industrial Classification atau dikenal sebagai ISIC ya,
Nah, sekarang ini existingnya ya sudah mencapai revisi 4, sehingga dikenal dengan ISO RF4. Standar ini atau klasifikasi ini ya untuk mengklasifikasi seluruh kegiatan atau aktivitas ekonomi. Kemudian CPA manual atau pedoman teori dan penerapan dari indeks harga konsumen. Lanjut ya. Beralih kita mengenal standar statistik dalam lingkup nasional ya, atau National Statistical Standard. Pastinya dong, tiap negara nih memiliki standar statistik sendiri ya, yang disesuaikan tentunya dengan kebutuhan unik ya, yang unik dari negaranya. Oh iya, standar nasional dan internasional ini seringkali serupa dan saling menginformasikan menginformasikan satu sama lain ya, terutama pada tingkatan atau kategori yang lebih general ya atau umum ya. Pembahasan mengenai hubungan antara standar nasional dan internasional akan lebih dibahas dalam slide selanjutnya ya. Nah, sampai di slide ini teman-teman sekalian, standar internasional dan nasional saling menginformasikan. Maksudnya, ketika standar internasional dibuat atau diperbarui ya, standar tersebut tentunya diambil dari best practice ini, dari standar nasional. Dan kantor yang sedang dalam proses membuat atau memperbarui standar nasional mereka biasanya menggunakan standar internasional yang ada ya, mutuali ya, saling terkait ya. Bahkan dalam slide ini gengs mengilustrasikan untuk hubungan antar standar nasional dan internasional. Sebelumnya sudah disinggung ya bahwa standar internasional dan nasional saling menginformasikan. Jika standar internasional dibuat atau diperbaharui, standar tersebut diambil dari best practice dari standar nasional yang ada. Tadi sudah disinggung ya. Nah, sebaliknya kantor juga saya tegaskan kembali nih, kantor yang sedang dalam atau organisasi atau lembaga ya, atau focal point ya yang sedang dalam proses membuat atau memperbarui standar ini nasional mereka biasanya mengacu dan menggunakan standar internasional yang ada. Kesimpulannya ya, baik standar internasional dan nasional itu saling terkait satu sama lainnya. Oke, lanjut pembahasan berikutnya mengenai seperti apa sih proses dalam mengenerate standar internasional dan proses dalam updatingnya ya. Tentunya masih berkaitan antara standar internasional dan standar nasional. Lanjut ya gengs ya. Oke, dalam slide ini bahkan yang terlihat di hadapan kita nih ya, ini mendeskripsikan mengenai proses pembuatan dan perubahan dalam International Statistical Standard. Biasanya nih dimulai dari permintaan terhadap kebutuhan standar nih dari national agency ya, dari skop nasional dulu nih dalam National Statistical System ya, kepada yang tingkatannya lebih tinggi yaitu GSS. Kemudian kebutuhan ini direspon ya oleh organisasi internasional nih ya, dalam GSS. Untuk selanjutnya dilakukan tahap discussion ya atau pembahasan, pembuatan atau updating standar ya. Untuk prosesnya, setelah kebutuhan tersebut direspon oleh international organisasi dalam GSS ya, Global Statistical System, tahap pembuatan atau updating standar akan melibatkan tentunya beberapa subject matter atau expert ya dari beberapa negara dalam NSS ya, serta internasional organisasi lainnya dalam GSS. After permintaan standar tersebut dibuat atau diupdate ya dalam versi draft ya, masih draft ini oleh GSS, outputnya ini akan dikirimkan kembali ya kepada National Agency dalam NSS tadi ya untuk dilakukan pengkajian dan endorsement atau pengesahannya. Finally, siklus ini berputar kembali dari kebutuhan, respon, for creating or updating, lalu discussion,
lalu sampai pada tahap review dan endorsement. Wah, ternyata tidak semudah membalikan tangan ya dalam proses pembuatan atau updating standar. Prosesnya panjang serta memakan time and cost. Masih survive teman-teman? Pada bagian berikutnya kita akan kenal dengan regional statistical standard. Lanjutnya, sebelumnya sudah dibahas mengenai internasional dan nasional standar. Sekilas dalam slide ini, teman-teman sekalian, kita mengenal mengenai beberapa standar yang eksis pada level regional atau kewilayahan atau komunitas kawasan. Misalnya, klasifikasi regional kegiatan ekonomi di Eropa nih, Amerika Utara, Australia, New Zealand atau Selandia Baru, Asia Timur dan Asia Tenggara yang kompatibel atau bersesuaian dengan ISIC tentunya ya. Contoh ya, di antaranya adalah NACE, NAICS ya, dan ANZ SIC ya, ASEAN Common Industrial Classification atau dikenal dengan ACIC, dan East Asia Manufacturing Statistic ya, dikenal dengan EAMS. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu pembahasan mengenai salah satu dari tipe standar internasional. Tipe yang mana itu? Ayo kita lanjut, tetap semangat mengikutinya. Nah ini guys, salah satu dari tipe standar yang akan kita bahas, yaitu klasifikasi statistik atau bahasa kerennya statistical classification. Penasaran ya? Oke, lanjut ya. Berikut merupakan definisi yang digunakan dalam klasifikasi. Pertama, klasifikasi statistik adalah jenis standar statistik yang memiliki definisi tertentu. Kedua, definisi dari Statistik Indonesia ya, DBS. Klasifikasi adalah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang sudah ditetapkan. Lanjut, menurut basic principles atau prinsip dasar mengenai standar klasifikasi statistik yang standar ya, klasifikasi statistik adalah klasifikasi yang memiliki sekumpulan kategori terpisah. Ada kategori nih yang dapat ditetapkan ke variabel tertentu yang terdaftar dalam survei statistik atau dalam file administratif dan digunakan dalam produksi dan penyajian statistik. Kemudian, klasifikasi bisa saja flat ya, atau hierarki ya guys. Mereka biasanya melibatkan pembagian variabel ke dalam kategori yang saling eksklusif ya, dan menyeluruh. Dalam slide ini, teman-teman sekalian, kita akan mengenal mengenai karakteristik dari klasifikasi itu sendiri ya. Yaitu pertama, mutually eksklusif ya, saling berhubungan satu sama lain. Mutually exclusivity ya. Dan kedua adalah collective exhaustiveness, atau lebih ke coverage content atau cakupan yang menyeluruh. Lanjut. Nah, ini berikut adalah contoh klasifikasi yang dikelola oleh UNSD ya. Dan tadi kita sudah singgung ya sebelumnya. Ada yang tidak asing di hadapan kita nih. Tadi kita juga sudah singgung, namanya ISIC ya. Klasifikasi untuk standar internasional seluruh aktivitas ekonomi, dan SITC ya. Klasifikasi untuk standar internasional kegiatan perdagangan atau trade ya. SITC. Lanjutnya,
Nah, berikut adalah contoh klasifikasi yang dikelola ya, diorganize oleh WHO atau WHO. Seperti diantaranya adalah ICD, International Statistical Classification of Diseases, dan lain sebagainya ya. Kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa kunjungi websitenya untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya ya. Kemudian berikut merupakan contoh klasifikasi yang dikelola oleh organisasi internasional lainnya. Seperti halnya bidang pekerjaan atau labor ya, terkenal dengan ISCO ya, ISCO ya, klasifikasi dalam occupation, dan ICSI ya, ICSI ya, ICSE, klasifikasi dalam status employment ya, dan lain sebagainya. Silakan kalian bisa explore ya secara mandiri terkait dengan contoh-contoh klasifikasi ini ya. Masuk ke dalam saat ini teman-teman sekalian, ini merupakan contoh pengkodeannya. Tadi kita sudah kenal kategori, ada kategori, lalu ini ada highlight atau ada keywordnya lagi adalah kode ya. Nah, ini merupakan contoh pengkodean yang diterapkan untuk misalkan ISCO ya, ilustrasikan kegiatan atau pekerjaan pada toko burger. Nah, klasifikasi pekerja terdiri dari manajer, chef, pelayan, toko ya, dan cleaning service. Kodenya tentunya berbeda-beda ya geng. Nah, kalau ini teman-teman sekalian, ini contoh klasifikasi yang ada di Indonesia yang diimplementasikan di sistem statistik nasional di Indonesia. Apakah ini berlaku secara internasional? Tentunya berlaku untuk nasional ya, skop nasional saja ya. Karena klasifikasi ini juga merefer atau merujuk kepada klasifikasi internasional atau standar internasional, yaitu ISIC Ref 4.0 dan ISCO ya untuk operationnya ya. Nah, ini terdiri dari KBKI, klasifikasi baku Komunitas Indonesia, ada KBJI, klasifikasi baku Jabatan Indonesia, ada KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Kemudian, nah ini dia, ini adalah critical thinking teman-teman. Mengapa ada begitu banyak klasifikasi statistik? Ayo, kita tahu nggak? Nah, alasannya udah jelas ya, ada di slide tuh. Alasannya adalah masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda nih, dan ditujukan untuk pengklasifikasian variabel yang berbeda-beda. Beberapa memiliki cakupan yang berbeda ya, berdasarkan tujuan masing-masing. Oke, dua alasan utama tersebut kita mesti paham ya. Lanjut, berikut ilustrasi penggunaan dari klasifikasi yang ada di Indonesia. Kita ambilkan dari contoh mengenai identifikasi Chef Arnold. Artinya kalian kenal ya, namanya Chef Arnold ini ya. Pertama, jika kita diminta mencari kode klasifikasi yang existing mengenai perusahaan ya, ada kuncinya mengenai perusahaan, tempat usahanya ya, tempat Chef Arnold bekerja nih, bergerak dalam lapangan usaha apa nih ya, usahanya apa ya, maka kita akan mencari kodenya dalam KBLI. Betul sekali. Kedua, jika kita diminta mencari kode klasifikasi, kodenya nih ya, apa nih yang existing nih ya, mengenai komoditas yang dihasilkan ya, barang yang dihasilkan nih ya, atau jasa yang dihasilkan oleh usaha atau perusahaan tersebut, maka kita akan mencari kodenya dalam KPKI, komoditas ya. Ketiga ya, tadi tambah kedua dan sekarang ketiga, jika kita mencari kode klasifikasi ya yang existing nih mengenai jabatan dari Chef Arnold tersebut ya, maka kita akan mencari kodenya dalam KBJI. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya ya guys, dalam slide ini dan slide berikutnya kita akan membahas mengenai KBKI, KBJI, dan KBLI. Pertama adalah KBKI.
Apa itu KBKI? KBKI merupakan cakupan atau kualifikasi ya, uraian tentang beberapa rincian hasil produksi dalam negeri yang meliputi beberapa sektor, mulai dari hasil pertanian, industri, energi, pertambangan, hingga perusahaan jasa. Semua sektor tersebut, gengs, memiliki pengaruh yang sangat besar untuk proses penyusunan statistik perdagangan ya, dan neraca nasional dan lainnya ya. Oke, kita masuk ke KBJI. Apa itu KBJI? KBJI adalah suatu alat yang digunakan ya, untuk menyusun berbagai jenis pekerjaan dari penduduk Indonesia ya ke dalam suatu kelompok pekerjaan yang terdefinisi secara jelas. Informasi tentang jenis pekerjaan tersebut dapat dikumpulkan ya melalui kegiatan sensus atau survei ya bidang kependudukan, khususnya yang berhubungan dengan tenaga kerjaan seperti halnya Sakernas gitu ya. KBJI 2014 ini merefer ke standar klasifikasi internasional juga loh. Apa yo? Ya tentunya level namanya ISO 2008. Lalu apa sih kegunaannya? Simak baik-baik ya. Penggunaan utama klasifikasi jenis pekerjaan ini ya oleh client oriented users ya adalah untuk perekrutan pekerja asing, baik untuk jangka waktu panjang atau singkat. Uraian pekerjaannya ya digunakan oleh berbagai pihak nih, client oriented users ya, untuk mengetahui tugas dan kewajiban serta sarana dan prasarana kerja berkaitan dengan tugasnya untuk penempatan, pelatihan dan lain-lain. Struktur klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan suatu pekerjaan ke dalam suatu kelompok pekerjaan. Tentunya klasifikasi jenis pekerjaan ya digunakan untuk deskripsi dan analisis statistik pasar tenaga kerja dan struktur sosial. Sebagai bahan acuan teman-teman sekalian, sebagai bahan acuan perencanaan juga ya dan kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan pekerja di tingkat nasional dan regional baik makro dan mikro ya. Digunakan juga dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan nih seperti psikologi, sosiologi dan ekonomi. Data jenis pekerjaan yang akan dapat lebih tepat ya dan akurat untuk dikumpulkan. Keterbandingan statistik internasional membandingkan distribusi jumlah populasi pekerja atau variabel lain ya, upah, gaji, jam kerja, kecelakaan kerja ya, pendapatan, konsumsi ya, antar kelompok ya, membandingkan data individu suatu kelompok pekerjaan, menggabungkan data mengacu pada kelompok pekerjaan yang terbandingkan. Ternyata banyak ya teman-teman sekalian kegunaannya. Lanjut kita ke KBLI ya. Kalau klasifikasi ini pastinya kalian sudah akrab, bahkan sudah sering ya menggunakannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, slide ini membahas mengenai pengenalan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. KBLI ini ya, adalah kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasi jenis bidang usaha perusahaan di Indonesia. Bidang usaha perusahaan di Indonesia. KBLI disusun dengan merujuk pada ISIC ya, pada International Standard Classification of Economic Activities ya, ASEAN Common Industrial Classification atau ACIC, dan East Asia Manufacturing Statistics atau EAMS. Lalu fungsi KBLI itu apa? Tentunya fungsi KBLI ini berfungsi ya untuk menyeragamkan aktivitas ataupun kegiatan usaha di Indonesia menjadi sebuah klasifikasi yang bisa digolongkan. Standarisasi atau penyeragaman ini menjadi acuan nih untuk pendaftaran legalitas seperti di akta perusahaan ataupun nomor induk berusaha ya, NIB ya. Oke, pengenalan KBKI sudah, KBJI sudah, dan KBLI pun sudah. Terus mau pengenalan apa lagi nih? Tentunya ada yang belum nih ya. Apa yo? Ayo kita ke slide berikutnya ya.
Kita akan tahu nih. Nah, sampai di slide ini teman-teman sekalian ya, ini ternyata BPS memiliki sistem pencarian kode klasifikasi statistik online ya, atau dikenal dengan SPK online loh. Kita bisa cari kode ya, klasifikasi ya secara online. Wah, keren ya. Kita diberikan kemudahan ya, secara langsung untuk pencarian informasi dan kode klasifikasi di Indonesia. Terima kasih kepada Statistik Indonesia BPS ya. Kalian bisa kunjungi websitenya, yaitu https://spkonline.bps.go.id ya gengs, untuk lebih lengkapnya. Udah selesai nih. Berikut adalah akhir pembahasan dari penggunaan standar dan klasifikasi. Singkat ya teman-teman sekalian, simple. Final recapnya, standar nasional, regional, dan internasional seringkali serupa ya, dan saling menginformasikan satu sama lainnya, terutama nih pada tingkatan atau kategori yang lebih general atau pada umumnya. Dan klasifikasi merupakan salah satu tipe dari standar yang existing ya, merupakan suatu standar nih ya klasifikasi itu ya. Di Indonesia kita kenal sebagai atau kita kenal dengan KBKI, KBJI atau KBRI. Oke, burung cendrawasih, burung irian, terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyimak pembahasan dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, kesalahan, dan sesuatu yang kurang berkenan. Semua keterbatasan, kekurangan tentunya hadir pada diri saya pribadi, dan pastinya kesempurnaan hanya adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, saya Yuliakni Surawijaya. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Bye bye, see you later guys, dan ciao.